Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran geografi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Tema pembelajaran kita khusus di kelas 12 ini, pada semester ganjil yaitu, pengembangan wilayah, tata ruang, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Halo, peserta didik yang hebat. Pernahkah kalian merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan yang memiliki taman, jalan yang tertata rapi, udara yang bersih, serta fasilitas umum yang mudah dijangkau? Sebaliknya, bagaimana perasaan kalian ketika menghadapi kemacetan panjang, banjir, polusi udara, atau kurangnya ruang terbuka hijau? Ternyata, kondisi wilayah tempat kita tinggal sangat memengaruhi kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hubungan antara pengembangan wilayah, tata ruang, dan kebahagiaan manusia. Mari kita mulai. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari konsep dasar pengembangan wilayah dan tata ruang. Setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ada yang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, industri, maupun pariwisata. Agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik melalui pengembangan wilayah dan tata ruang. Pengembangan wilayah adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu wilayah agar lebih maju, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan wilayah agar pembangunan dapat berlangsung secara merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa peran pemerintah dalam pengembangan wilayah. 1. Perencanaan pembangunan. Realisasi perencanaan pembangunan berupa menyusun rencana tata ruang wilayah, menentukan prioritas pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. 2. Penyediaan infrastruktur. Realisasi penyediaan infrastruktur berupa membangun dan memelihara jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Mempermudah akses transportasi dan distribusi barang. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi mendorong pertumbuhan ekonomi berupa memberikan dukungan kepada pelaku usaha dan investasi. Mengembangkan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. 4. Penyediaan pelayanan publik. Realisasi penyediaan pelayanan publik berupa menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Pelestarian lingkungan. Realisasi pelestarian lingkungan berupa mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan. 6. Mengurangi kesenjangan antar wilayah. Realisasi kesenjangan antar wilayah berupa memberikan bantuan dan program khusus bagi daerah tertinggal. Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. 7. Menciptakan regulasi dan kebijakan. Realisasi menciptakan regulasi dan kebijakan berupa menetapkan aturan yang mendukung pembangunan wilayah. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Indonesia terus melakukan berbagai upaya pengembangan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan. Berbagai program pembangunan dilaksanakan di berbagai daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Salah satu contoh pengembangan wilayah adalah pembangunan jaringan jalan tol yang menghubungkan berbagai kota dan daerah. Kehadiran jalan tol mempercepat mobilitas penduduk, memperlancar distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui. 1. Pengembangan kawasan industri. Pembangunan kawasan industri di Cikarang dan Karawang. Tujuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Pengembangan kawasan pariwisata. Pengembangan Mandalika di Lombok sebagai destinasi wisata internasional. Dampaknya meningkatkan pendapatan masyarakat dan sektor jasa.
3. Pengembangan wilayah pertanian. Pembukaan dan modernisasi lahan pertanian di Merauke melalui program lumbung pangan. Bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional. 4. Pengembangan infrastruktur transportasi. Pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Mempermudah distribusi barang, mobilitas penduduk, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Pengembangan wilayah pesisir. Pembangunan pelabuhan perikanan dan industri pengolahan hasil laut di berbagai daerah pesisir. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan nilai tambah hasil perikanan. Contoh realisasi di daerah. Misalnya, suatu kabupaten membangun jalan dan jembatan untuk menghubungkan desa-desa, pasar modern untuk meningkatkan perdagangan, irigasi pertanian untuk meningkatkan hasil panen, objek wisata lokal untuk menarik wisatawan. Kesimpulan, pengembangan wilayah dilakukan untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kualitas suatu daerah agar dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan pengembangan wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan wilayah yaitu sebagai berikut. 1. Kondisi geografis. 2. Sumber daya alam. 3. Sumber daya manusia. 4. Infrastruktur. 5. Teknologi. 6. Kebijakan pemerintah. Semua faktor tersebut saling berhubungan dan menentukan tingkat perkembangan suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan wilayah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pengembangan wilayah antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengurangi kesenjangan antar wilayah. 3. Memanfaatkan sumber daya secara optimal. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 5. Menjaga keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip pengembangan wilayah adalah dasar atau pedoman yang digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan suatu wilayah agar berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan. Beberapa prinsip pengembangan wilayah antara lain. 1. Prinsip keserasian. Pengembangan wilayah harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 2. Prinsip keterpaduan. Pembangunan berbagai sektor dan daerah harus saling mendukung dan terintegrasi sehingga menghasilkan perkembangan yang optimal. 3. Prinsip keberlanjutan, sustainability. Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bijaksana agar kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. 4. Prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya, dana, tenaga, dan waktu harus dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang maksimal. 5. Prinsip pemerataan. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. 6. Prinsip partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan wilayah. 7. Prinsip berbasis potensi wilayah. Pengembangan wilayah harus memanfaatkan keunggulan dan potensi lokal yang dimiliki setiap daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bayangkan sebuah daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau karena tidak memiliki jalan yang memadai sehingga mobilitas penduduk sangat terbatas dan mempengaruhi distribusi barang baik barang yang masuk dan barang yang keluar sehingga pertumbuhan ekonomi di desa sangat lamban. Setelah pemerintah membangun infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, mobilitas masyarakat desa meningkat. Salah satu masalah utama yang terpecahkan yaitu distribusi barang masuk dan barang keluar lebih mudah, hemat dan efisien, dan dampak lain yang diperoleh yaitu dapat lebih mudah mengakses sekolah, rumah sakit, dan pasar. Dampak positif yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur di desa yaitu: 1. Aktivitas ekonomi meningkat. 2. Lapangan kerja bertambah. 3. Pendapatan masyarakat naik.
4. Kualitas hidup menjadi lebih baik. Inilah salah satu contoh nyata pengembangan wilayah. Setelah memahami pengembangan wilayah, sekarang kita akan membahas tata ruang. Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah wilayah dapat berkembang secara teratur, nyaman, dan berkelanjutan? Semua itu tidak terlepas dari peran penting tata ruang. Tata ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk berbagai kegiatan kehidupan manusia. Ruang yang dimaksud meliputi daratan, lautan, udara, serta sumber daya yang ada di dalamnya. Melalui tata ruang, setiap wilayah diatur sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Ada kawasan yang ditetapkan untuk permukiman, pertanian, industri, perdagangan, konservasi, hingga kawasan pariwisata. Penataan ini bertujuan agar penggunaan ruang menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak menimbulkan konflik antar kegiatan. Sederhananya, tata ruang menjawab pertanyaan sebagai berikut. Di mana suatu kegiatan seharusnya dilakukan? Misalnya, kawasan industri ditempatkan di lokasi tertentu. Kawasan permukiman dibangun pada area yang aman. Kawasan konservasi dilindungi dari aktivitas yang merusak lingkungan. Tata ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mengatur berbagai kegiatan manusia dalam suatu wilayah. Tata ruang disusun agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, teratur, dan berkelanjutan. Selain itu, tata ruang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan pemanfaatan ruang yang bijaksana dapat membantu mengurangi risiko bencana, mencegah kerusakan lingkungan, serta melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Melalui tata ruang yang terencana dengan baik, pembangunan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Berikut beberapa tujuan dari tata ruang. 1. Mengurangi konflik pemanfaatan lahan. Tanpa perencanaan yang baik, lahan dapat digunakan secara sembarangan sehingga menimbulkan konflik. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. Hutan, daerah resapan air, dan kawasan lindung harus dipertahankan agar keseimbangan alam tetap terjaga. 3. Meningkatkan efisiensi aktivitas masyarakat. Penataan ruang yang baik membuat akses menuju sekolah, rumah sakit, kantor, dan pusat ekonomi menjadi lebih mudah. 4. Mengurangi risiko bencana. Pembangunan yang memperhatikan tata ruang dapat menghindari pemukiman dari daerah rawan banjir, longsor, maupun tsunami. Meskipun pengembangan wilayah dan tata ruang bertujuan menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Berbagai faktor alam, sosial, ekonomi, maupun kebijakan dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah berkembang dengan cepat karena memiliki infrastruktur dan investasi yang memadai, sementara daerah lain masih tertinggal akibat keterbatasan akses dan fasilitas pendukung. Berikut beberapa permasalahan dalam pengembangan wilayah dan tata ruang yaitu sebagai berikut. 1. Ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, menyebabkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. 2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan. 3. Alih fungsi lahan. Lahan pertanian dan ruang terbuka hijau berubah menjadi kawasan permukiman atau industri. Mengurangi luas lahan produktif dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. 4. Kemacetan dan urbanisasi. Perpindahan penduduk ke kota secara besar-besaran menyebabkan kepadatan penduduk. Menimbulkan kemacetan, permukiman kumuh, dan masalah sosial lainnya. 5. Kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Menyebabkan banjir, longsor, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan. 6. Kurangnya koordinasi antar instansi.
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sering tidak sinkron, menghambat efektivitas pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dan tata ruang merupakan upaya penting untuk menciptakan pembangunan yang terarah, merata, dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah mengalami perkembangan yang pesat karena didukung oleh infrastruktur dan investasi yang memadai, sementara daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas pembangunan. Adapun tantangan yang dihadapi dan solusinya dalam pengembangan wilayah dan tata ruang sebagai berikut. 1. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan. 2. Menghadapi perubahan iklim. Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap banjir, kekeringan, dan bencana lainnya. 3. Pemerataan infrastruktur. Menyediakan akses transportasi, listrik, air bersih, dan internet secara merata. 4. Pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi geografis, SIG, dalam perencanaan tata ruang. 5. Pengendalian pemanfaatan ruang. Menjamin penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 6. Peningkatan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Kesimpulan. Permasalahan utama dalam pengembangan wilayah dan tata ruang meliputi ketimpangan pembangunan, alih fungsi lahan, urbanisasi, dan kerusakan lingkungan. Tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan ruang yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah kita mempelajari materi 3 sub pokok materi yaitu 1. Konsep dasar pengembangan wilayah dan tata ruang. 2. Memahami tata ruang. 3. Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan wilayah dan tata ruang. Mari kita simpulkan. Pengembangan wilayah adalah upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan suatu wilayah. Tata ruang merupakan pengaturan pemanfaatan ruang agar pembangunan berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan. Pengertian wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari wilayah lain. Karakteristik tersebut dapat berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, maupun administratif. Pengembangan wilayah dan tata ruang saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas. Tata ruang yang baik dapat meningkatkan kebahagiaan melalui lingkungan yang nyaman, kesehatan yang lebih baik, kemudahan akses, dan meningkatnya interaksi sosial. Pembangunan yang berorientasi pada manusia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.